pemirsa, kan Anda sepertinya sedang berkomunikasi dengan salah satu makhluk di tempat ini. Tiba-tiba Dan Ananda berbalik dan bertanya dengan sosok wanita tentang lokasi sosok kiriman. Terlihat ruangan satu ini sangat berantakan dan banyak manekin bekas berserakan di seluruh penjuru ruangan. Hingga Dan Ananda mencoba berkomunikasi dengan penunggu ruangan. Aku nggak tahu ya ini tuh ruangan apa. Cuma banyak sekali manekin-manekin di ruangan ini. Kayak tempat display ya ini. Berlokasi di daerah Semplak Bogor, sebuah bangunan tua bekas usaha catering yang tidak berpenghuni dan terbengkalai. Sejak tahun 2006 disinyalir memiliki banyak hal mistis yang kerap mengganggu warga sekitar. Untuk tutup ini sekitar 2006. Selepas dikuasakan dari orang tua ke anaknya, beberapa bulan kemudian langsung. Gangguan yang santer terdengar tak hanya setelah bangunan ini terbengkalai, bahkan sejak masih beroperasi banyak kesaksian dari pegawai maupun karyawan catering yang mengaku melihat banyak penampakan bahkan terjadi kesurupan. Selama saya di sini, sama ada yang bekerja itu ada 2 orang, karyawan juga. Tahu-tahu dia kesurupan aja. Isunya, tempat usaha catering ini terbengkalai belasan tahun hingga harus tutup akibat bangkrut pada tahun 2006. Bangunan yang cukup luas disertai tanah lapang di area luar yang juga luas kini terbengkalai hingga terlihat ilalang di mana-mana, membuat banyak sekali spot-spot penampakan dan terlihat sangat menyeramkan. Ada seseorang kecil kayak kebakar. Bahkan kini, tak sedikit warga sekitar, pedagang serta ojol yang sering mangkal di daerah tempat usaha catering ini memberikan kesaksian serta ikut mengalami secara langsung gangguan dari sosok-sosok astral tempat usaha catering ini. Kayak ada yang nangis, tapi begitu dideketin ngilang gitu aja. Lalu, akankah kami dapat menguak mitos serta kisah mistis dari banyaknya gangguan-gangguan sosok astral penunggu yang dirasakan oleh para warga sekitar serta saksi-saksi? Assalamualaikum. 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 Ada sosok apa kan Anda? Jadi di pojok situ ada sosok kakek dengan pakaian batik dan dengan menggunakan udeng-udeng juga sambil memakai tongkat. Pada saat kita masuk ke sini kita ngucapin salam, dia sempat membalas waalaikumsalam gitu. Oh. Terus apa yang dia lakuin di sini kan Anda? Dia sempat ngasih tahu ada suatu makam dulunya, bekas makam di tanah ini. Sering ada penampakan kakek-kakek kadang suka aham kayak gitu. Dan dia menjaga makam itu. Entah 2 makam atau 3 makam yang ketanam di sini. Oh, berarti sosok ini ada itu jauh sebelum tempat ini dijadikan tempat catering. Betul banget, semua ada bangunan ini dia emang sudah ada juga. Gitu. Tapi apakah sosok ini salah satu sosok yang mengganggu juga di tempat ini kan Anda? Dia sih nggak mengganggu, Mas ya. Dia nggak mengganggu, dia hanya ngasih tahu ke saya. Saya tidak tahu menahu juga soal kenapa bangunan ini kosong. Oh, berarti tidak ada kaitannya Betul dengan banget. tempat ini ya? Betul banget. Anda Betul dengan banget. sosok ini. Ya kayak, ya. Yaudah, kita mau ke dalam. Hawanya itu udah beda banget. Iya, Hawanya udah benar-benar. sangat beda teman. Jadi hawanya itu kayak panas. Iya. Tapi kita masih belum ketahuan nih panasnya itu penyebabnya apa. Iya benar. Bahkan aku sebagai orang awam pun merasakan Iya. perubahan suhu itu kan Anda. Saya sih lihat. Kan Anda?
Baru saja akan melakukan penelusuran dengan memasuki lokasi bangunan belakang, tiba-tiba Den Ananda berlari seperti mencoba mengejar sosok astral yang ada di bangunan belakang. Ada sosok apa kan Anda? Ada. Tadi kenapa saya sangat cepat untuk menuju sini? Di kaca depan kita tuh kaca. Iya. Saya melihat sosok wanita. Sosok wanita sangat-sangat cantik sekali, tapi dengan pakaian-pakaian kayak dengan gaun, tapi cantik sekali, cantik sangat. Dibilang saya bilang sangat cantik sekali. Apa kamu sekarang Terus ganggu? sekarang dia lagi ngapain kan Anda? Dia diam posisinya. Saya tunjukin aja. Dia diam aja. Dengan dia lembaikan tangannya. Lembaikan apa ya? Apa sih bahasanya? Kayak tangannya itu kayak melambai. Oh, melambai ya. Kamu kenapa ada di sini? Siapa nama kamu? Tapi kok malah panas ya di sini ya? Sosok ini suka mengganggu. Suka mengganggu dengan apa? Jadi misalkan di dekat bangunan ini ada tempat makan ya, kalau nggak salah. Iya. Tempat makan. Jadi kalau dia akan mengganggu di saat yang makan itu sosok manusia yang wanita. Jadi wanita misalkan dia sama temennya, dia akan ngikut sama ini yang konsumen yang lagi sedang makan. Orang yang itu. lagi makan itu. Ya. Sebentar kan Anda ikut itu nempel? Ikut. atau- Jadi penjual itu melihat, jadi pembelinya itu ada Ada dua misalnya. Misalkan dua. Ah. Pembelinya itu tapi 3. Oh, si penjualnya itu melihat ada 3 pembeli. Ada 3 pembeli. Nah, dia sosok inilah yang mengikuti kalau pembeli lagi sedang makan di depan bangunan. Sempat ada yang beli ke saya rumah makan 3 orang, perempuan semua. Pas dia datang bertiga, udah gitu pesan berdua. Yang satu belum pesan kan, saya tanya. Yang satu pesan apa? Kata yang berdua, saya cuma berdua kata dia itu. Pas datang sini saya berdua, saya ngelihat ke meja emang udah nggak ada. Padahal dia datangnya bertiga itu. Sangat-sangat cantik dengan pakaian gaun, dengan rambutnya sangat panjang, seginilah panjangnya. Iya. Tapi tidak ada luka sama sekali di tubuhnya. Dia emang suka mengganggu. Kenapa suka mengganggunya? Jadi ada bisa dibilang dia tidak suka tempat dia. Ini lapaknya dia, tanahnya dia ditempati sama manusia. Oh, berarti sosok ini tuh ada juga jauh sebelum tempat ini dibangun menjadi Betul tempat banget, catering kan betul Anda? banget. Jadi mungkin pada saat dulu ada makam di sini, dia penjaga juga yang menjaga lokasi itu juga. Oke. Nama kamu siapa? Mau kasih tahu nama nggak? Dia nggak mau ngasih tahu nama, alasannya adalah takut misalkan yang bagi manusia yang bisa dengan hal-hal goib, takut nama itu dipanggil untuk mempekerjakan dia hal-hal yang dianggapnya bisa kita bilang negatif. Oh, berarti sosok ini bisa dipekerjakan. Betul banget, betul banget, betul banget. Ya, Iya. pantas panas banget ya Iya. ruangannya. Jadi bukan panas pengap, tapi emang sosok ini emang lumayan kita bisa bilang bukan negatif juga, bukan positif juga, tapi dia kayak ada hawa panasnya yang Memberikan energi panas ya sosok ini. Oke. ya makasih infonya. Udah nggak usah. Kita coba. Berarti lagi-lagi sosok kedua yang kita temukan itu masih belum sosok kiriman ya kan Anda? Bukan. Kamu ngasih tahu tempatnya di mana? Ya nanti. Dia sempat. Kamu mau tahu tempatnya atau dia gitu? Mau tahu tempat yang membuat ini menjadi violet? Dia ngasih tahu tangannya begini. Di sebelah sana katanya. Itu tuh tempat sosoknya atau Bisa kita bilang tempat sosoknya.
Iya, makasih. Kita mau langsung ke sana, Kananda. Ya, kita juga bisa. Permisi. Yang di ini sih nggak ada sosok apapun, cuma hanya itu aja. Nah, tiba-tiba ya saya kesini ya itu belakang kita, itu depan Iya, kita kaca. di situ ya. Udah kaca. Iya, iya. Jadi dia kayak sekelebatan itu sempat apa diam sejenak. Pada saat kita datang sini dia langsung ke Pergi tempatnya. ke ruangan itu Iya. ya. Assalamualaikum. Permisi. Tapi emang ini tuh tempatnya luas banget ya, Kananda. Sangat luas sekali, Iya. sangat luas sekali. Nah ini di sini nggak ada makhluknya sih Mas ya. Oh, di bangunan ini. Iya, bangunan ini sangat kosong. Maksudnya tidak ada makhluk yang mendiami tempat ini juga. Wow. Kananda pelan-pelan, Kananda. Sini, sini. Sini. Oke, pemirsa, Kananda sepertinya sedang berkomunikasi dengan salah satu makhluk di tempat ini. Tiba-tiba Dan Ananda berbalik dan bertanya dengan sosok wanita tentang lokasi sosok kiriman. Terlihat ruangan satu ini sangat berantakan dan banyak manekin bekas berserakan di seluruh penjuru ruangan. Hingga Dan Ananda mencoba berkomunikasi dengan penunggu ruangan. Aku nggak tahu ya ini tuh ruangan apa. Cuma banyak sekali manekin-manekin di ruangan ini. Kayak tempat display ya ini. Jadi Mas ya, Iya, Kananda. di hadapan kita ini ada sosok wanita 3. Satu, dua, 3. Oke. Dengan penampilan bule, rambut kecoklatan, pakai gaun, dan dia bilang, kamu jangan mengganggu saya. Kenapa? Mereka lagi ngapain, Kananda? Nama kamu siapa? 1. Tiga siapa namamu? Oke, teman-teman, jadi Kananda sedang menggambar, sepertinya menggambar 3 sosok wanita ini yang tadi sempat Kananda mention. 1 namanya Angel, yang kedua namanya Jessica. Siapa yang ketiga? Siapa namamu? Yang jelas. Yang ketiga dia tidak mau ngasih tahu nama ke kita. Dia ini sosok yang dulunya adalah sahabat. Bahkan sebelum bangunan ini ada, jadi dia ini kan dulu ada 3 pemakaman dulunya dan dia jalan pada saat itu. Dia jalan sama-sama gitu pas ya, kayak sahabat, 3 cewek sahabat dengan jalan di tengah-tengah makam walaupun sananya sawah. Pada saat di tengah-tengah sawah itu ada 5 laki-laki yang mencoba untuk melakukan hal negatif ke wanita-wanita ini. Memperkosa Kananda. Iya. Waktu itu pas malam-malam di sini kan hujan, terus nah itu ada perempuan kayak noni Belanda sih. 3 wanita ini sampai saat ini masih bersama-sama. Nah, jadi dulunya itu, itu bagus. Pelan-pelan Kananda. Oke teman-teman, Kananda lagi-lagi sedang berkomunikasi dengan 3 sosok wanita ini, mencoba untuk mencari tahu lebih dalam soal 3 sosok ini.
Jadi Duh, panas banget. pada saat 3 wanita ini jalan, dia sudah ditunggu sama 5 laki-laki. Posisinya ada di sebelah sini, pemakaman di sebelah sini. Ini sawah. Dia jalan di tengah-tengah sawah gitu, pematang sawah gitu. Bertiga, dijegatlah sama sosok laki-laki. 5 laki-laki itu ya. Nah, pada saat 5 laki-laki mencegat, 3 cewek ini dipegangin. Tiga-tiganya dipegangin tangannya. Begini, dipegang begini pas ya. Iya. Setelah itu dia diminta untuk menonton, melihat temennya diperkosa sama. Diperkosa. Oh, jadi selama satu sahabat atau satu temannya itu sedang diperkosa, 2 lainnya dipaksa untuk menonton. Betul banget. Setelah satu sudah itu Sudah selesai Sudah dengan selesai. yang satu, berlanjut lagi ke sampai ganti-gantian. Sampai ganti-gantian dan endingnya mereka dibunuh sama-sama di tempat di tanah ini dulunya, di sawah dengan dia dicekek sama 5 laki-laki itu. Dia bilang sakit gitu, dia pegang begini sakit. Dan dia minta maaf juga sama kita. Dia suka mengganggu juga penduduk yang dekat dengan warga bangunannya. sekitar ya. Iya. Jadi dia minta maafin saya suka mengganggu juga. Saya ingin pengen ngomong, pengen berkomunikasi, pengen cerita. dengan kisah saya 3 sahabat ini yang dulunya baik-baik dan endingnya sampai Seperti itu ya. Kananda, mereka itu mengganggu warga sekitar dengan cara apa, Kak? dengan jalan dia. Kadang-kadang suka, ini kan bangunnya sudah lama kosong ya, tapi yang pejalan-pejalan kaki yang Melintas ya di depan sini. gitu, kayak melihat sosok 3 cewek ini jalan gitu, jalan ke bangunan ini, dari depan jalan ke dalam gitu, dengan gandengan, semuanya gandengan dengan begini jalan 3. Apa Kak? Tapi apakah sosok ini tahu soal kiriman itu, Kananda? Tahu Jessica. Jessica mengetahui. Jadi ada sosok yang dibilang dia panas, sangat panas sosoknya itu. Tapi posisinya ada di sebelah belakang bangunan ini, Pas ya. Di belakang bangunan ini? Di belakang bangunan ini. Di sebelah bangunan. Di sebelah bangunan ini ya? Dia bilang itu yang suka mengganggu, yang membuat tempat ini jadi valid katanya. Jadi bahasanya masalah dan tutup permanen. Oke, makasih. Kita coba untuk sana. Ada suara ketawa kan Anda barusan? Iya. Yang lebih banyak, yang lebih sering ketawa perempuan. Dia bilang kayak ada. Itu yang sempat ketawa itu adalah makhluk yang ada di sebelah sini, Pas ya. Iya. Di Itu sebelah sosok sini. apa kan Anda? Para host bergegas menuju sumber suara yang tadi mereka dengar, menuju ruangan lain. Permisi. Oh, itu Pas ya. Pelan-pelan kan Anda, pelan-pelan. Duh. Ilalang dan tanaman liar tumbuh lebat di sekeliling ruangan di sudut tempat catering ini. Oke, pemirsa, Kananda sedang mencoba berkomunikasi dengan sosok di sini. Mungkin ini sosok yang barusan aku dengar ketawa. Iya. Jadi di dalam situ Pas ya, Iya. ada sosok sepasang. Laki-lakinya itu dengan bungkusan putih, dibalut kain putih. Iya. Bisa kita bilang jenis poci. Tapi dia berpasangan sama sosok wanita dengan pakaian putih juga. Sebetulnya banyak di sini, seperti kunti, pocong, udah ada. Seringnya dia di sudut, yang sering orang
termasuk saya gitu ngelihat seringnya sih. Dia bilang langsung sama saya nggak ada hubungannya sama bangunan ini. Saya nggak ada hubungannya. Saya hanya ingin bahagia aja di tempat ini gitu. Dan bener suara dia yang tadi Iya. aku dengar kan Anda. Jadi dia sempat mengganggu kita supaya kita untuk kesini Fas ya. Oh, untuk ke distract Untuk ya. datang ke tempat ini. Iya, 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 iya. Aduh. Kananda pelan-pelan, Kananda. Kananda pelan-pelan. Hai, sini. Kananda pelan-pelan, pelan-pelan. Aduh, permisi. Fas ya. Sini Fas ya. Assalamualaikum. Kananda, Kananda. Sini. Sini. Walaupun kamu anak kecil tapi kamu hawanya sangat panas sini. Ya ajak ke sini aja Kananda, jangan kita ke sana kayaknya bahaya. Oke, Sini. teman-teman, Sini. Kananda sedang mencoba untuk membawa sosok anak kecil itu ke sini untuk diajak berkomunikasi dengan kami. Siapa kamu? Kenapa kamu ada di sini? Hah? Kamu sosok anak kecil tapi kamu matamu kelihatan ada api. Kananda, apakah ini sosok kiriman itu? Perlahan satu persatu sosok penunggu tempat catering terbengkalai yang kerap mengganggu warga sekitar mulai ditemui dan berkomunikasi dengan Den Ananda mengenai apa yang membuat mereka senang mengganggu manusia. Kini, saatnya kami lebih jauh melakukan penelusuran. Seperti apakah perjalanan penelusuran kami selanjutnya?